Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 angkatan 2019 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sistem informasi kesehatan rumah sakit. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu Fitri Yani, Gisri Mayasari, Hasni, Hasta, dan Iin Arianti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yani, NIM J1A119032. Oke, baik, langsung saja. Pengertian Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Nah, Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengolahan, penyajian informasi, analisis, penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Adapun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, di mana pasal 1 disebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disebut dengan SIMRS yang merupakan suatu informasi sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hasta, NIM J1A119036. Baik, saya akan membahas tentang tujuan dari sistem informasi rumah sakit. Secara umum, tujuan dari dikembangkannya sistem informasi kesehatan adalah yang pertama, sistem informasi kesehatan atau SIK merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional atau SKN yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administratif kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Yang kedua, dalam bidang kesehatan telah banyak dikembangkan bentuk-bentuk sistem informasi kesehatan atau SIK. Dengan tujuan dikembangkannya berbagai bentuk SIK tersebut adalah agar dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi. Selanjutnya, tujuan dari penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit secara spesifik bertujuan untuk yang pertama, merumuskan kebijakan di bidang perumahsakitan, yang kedua, menyajikan informasi rumah sakit secara nasional, yang ketiga, melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit secara nasional. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu manfaat sistem informasi rumah sakit. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pelayanan pasien juga akan lebih efektif karena pihak rumah sakit dengan mudah hanya perlu mencari data dan riwayat kesehatan pasien dalam database rumah sakit, sehingga akan lebih cepat dan tepat dalam menentukan tindakan medis yang sesuai. Yang kedua, terintegrasi dengan semua bagian secara otomatis. 3 sistem yang terintegrasi otomatis dengan bagian administrasi, klinis, keuangan, dan teknis dapat membantu rumah sakit dalam mengelola dan memantau data sampai informasi aktivitas secara mudah, baik keseluruhan maupun spesifik. Yang ketiga, memudahkan proses penganggaran.
Dengan terintegrasinya semua bagian rumah sakit dalam satu sistem, pihak rumah sakit dapat dengan cepat dalam menganalisis dan mengambil kebijakan. Begitupun penganggaran dana yang juga dapat direncanakan secara mudah, cepat, dan akurat. Yang keempat, memudahkan perhitungan stok obat dan alat kesehatan. Manfaat penggunaan sistem informasi rumah sakit selanjutnya adalah untuk memudahkan bagian gabungan dan apotik rumah sakit dalam menghitung serta mengatur persediaan obat dan alat kesehatan. Yang kelima, memudahkan penyusunan laporan kinerja dan keuangan. Penggunaan sistem informasi rumah sakit sangat membantu tugas bagian manajemen, termasuk dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan. Lebih dari itu, pihak-pihak yang berkepentingan pun bisa kapan saja melihat data dan informasi aktivitas rumah sakit secara real time. Nama saya Iin Arianti dengan NIM J1A119037. Saya akan memaparkan tentang output sistem informasi kesehatan rumah sakit. Nah, output merupakan semua keluaran atau hasil dari model yang sudah diolah menjadi suatu informasi yang berguna dan dapat dipakai penerima. Nah, contoh output sistem informasi kesehatan rumah sakit meliputi: pertama, informasi tentang tingkat kesakitan di masyarakat kabupaten atau kota. Indikator outputnya berupa angka kesakitan penyakit-penyakit penting. Yang kedua, informasi tentang status gizi masyarakat kabupaten atau kota. Indikator outputnya meliputi proporsi anak balita dengan gizi baik. Yang ketiga, informasi tentang seberapa banyak sekolah bebas penyalahguna nafza. Indikator outputnya berupa persentasi sekolah tanpa pecandu nafza. Nah, yang keempat, informasi tentang seberapa banyak rumah sehat telah menjadi hunian penduduk di kabupaten atau kota. Nah, indikator outputnya berupa persentasi rumah sehat. Nah, yang selanjutnya, informasi tentang seberapa banyak sarana kesehatan telah tersedia di kabupaten atau kota. Nah, indikator outputnya berupa rasio tiap jenis sarana terhadap penduduk. Nah, selanjutnya, informasi tentang seberapa banyak penduduk kabupaten kota ikut JPKM atau dana sehat atau asuransi kesehatan. Indikator outputnya berupa persentasi penduduk peserta JPKM, dana sehat ataupun ASKES. Nah, selanjutnya, informasi tentang pengawasan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum. Indikator outputnya berupa presentasi tempat umum yang rutin diawasi. Selanjutnya, informasi tentang keberhasilan upaya surveillance dan pencegahan wabah. Indikator outputnya berupa presentasi kecamatan tanpa wabah. Selanjutnya, informasi tentang seberapa jauh pengobatan tradisional dapat diawasi. Indikator outputnya berupa presentasi sarana pengobatan tradisional terdaftar. Selanjutnya, informasi tentang kecukupan persediaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial. Indikator outputnya berupa presentasi persediaan obat terhadap kebutuhan. Selanjutnya, informasi tentang kecukupan jumlah berbagai jenis tenaga kesehatan. Indikator outputnya berupa rasio berbagai jenis tenaga kesehatan terhadap penduduk. Selanjutnya, informasi tentang upaya penyediaan sarana kesehatan lingkungan yang baik di sekolah, madrasah, dan sarana pendidikan lain. Indikator outputnya berupa presentasi sarana pendidikan yang memiliki sarana kesehatan lingkungan yang baik. Selanjutnya, informasi tentang kegiatan penyuluhan terhadap pemuka agama mengenai kesehatan lingkungan. Indikator outputnya berupa frekuensi kegiatan penyuluh kesehatan lingkungan bagi pemuka agama. Dan yang terakhir, informasi tentang terbebasnya warga dari penyakit yang berasal dari hewan. Indikator outputnya berupa angka kesakitan penyakit-penyakit zoonosis.